Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Dar. Saya doakan teman-teman ketika nonton ini dalam keadaan sehat selalu, tanpa kurang suatu apapun. Yang belum pernah pecah telur, saya doakan cepat pecah telur dan makin laris. Yang belum mulai jualan, saya doakan cepat memulai, karena semakin lambat teman-teman membuka toko, teman-teman berjualan, semakin lambat rezekinya teman-teman datang. Oke, kali ini saya mau sharing dulu. Ini ada pertanyaan dari Bang Hyperzone. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kenapa Kak pesanan saya belum datang padahal udah lewat waktunya? Oke, jadi ini sebenarnya banyak pertanyaan. Kalau teman-teman jualan itu biasanya banyak pertanyaan dari pembeli, kenapa barangku udah lewat batas waktunya kok belum datang. Oke, jadi sebenarnya jawabannya simpel, cuma sebelum saya jawab, saya mau ngasih sedikit sharing tentang alur pengiriman paket ya. Jadi banyak pembeli yang kadang belum tahu alurnya, karena gini, di marketplace sebelah yang berwarna merah, kuning, hijau, bukan merah kuning hijau, merah orange hijau, itu sedikit berbeda dengan yang ada di Lazada. Oke, kalau yang merah orange hijau itu pengirimannya, termasuk yang warna biru, itu pengirimannya gini. Ketika teman-teman order ke seller, maka seller langsung ngirim. Kan teman-teman kalau misalnya lah, saya sebut merek aja ya, misalnya teman-teman beli baju di Tokopedia. Nah, teman-teman di Tokopedia, di Shopee, di Bukalapak, itu teman-teman bisa milih, oh saya mau dikirim pakai gosen, saya mau kirim pakai pos biar murah, saya mau kirim pakai kargo karena barangnya berat misalnya. Nah, kalau di Lazada teman-teman nggak bisa milih, tapi kalau di Tokopedia teman-teman milih, maka si penjual akan mengirimkan pesanannya teman-teman sesuai kurir yang teman-teman pilih. Nah, kalau di Lazada seperti apa? Oke, di Lazada saya bagi garis besarnya ada dua, ada Lex dan non Lex gitu. Jadi Lex itu Lazada Express, atau ada yang nyebutnya juga LEL. Nah, di Lex ada dua sistem, ada yang pakai drop off point dan pick up. Nah, untuk drop off berarti teman-teman penjual ini akan mengantarkan paketnya ke tempatnya Lex atau ke MDOP-nya Lex, karena biasanya yang pesanannya masih di bawah 6 pesanan per hari, itu harus kita selaku seller yang nganter, bukan dijemput. Nah, kalau pickup itu didatangi ke kantor atau ke gudangnya penjual. Oke, sementara non Lex itu ada dua, ada drop off yang nganter sendiri ke kurir pengantarnya, ada yang pakai instan kurir. Nah, kalau instan kurir otomatis si kurirnya tadi, dalam hal ini biasanya Gosen atau Grab, itu mendatangi tokonya kita atau gudangnya si penjual. Oke, saya pikir sampai di sini cukup jelas. Nah, kalau pakai Lex, ini kayak saya punya pakai pickup. Jadi dari seller atau tokonya si penjual atau gudangnya si penjual itu dijemput atau di pickup oleh Lex gitu. Nah, dari sini ini kalau dekat dengan kantornya Lazada itu biasanya masuk ke gudang dulu, gudangnya Lazada. Nah, di gudang tadi itu ada mesinnya yang cukup besar. Nanti teman-teman bisa cari di channelnya Lazada Indonesia itu. Yang pertama, sebelum disortir berdasarkan wilayah, itu akurasi berat paketnya itu ditimbang. Jadi ada mesin besar gitu yang ketika lewat, oh ini udah sesuai. Oke, nah setelah berat paketnya ditimbang, itu nanti akan lari berdasarkan wilayahnya. Jadi biasanya dari Jakarta, ini mana? Jawa Tengah sendiri, khusus Jawa Tengah. Kemudian ini mana? Surabaya, Jawa Timur semua, kayak gitu. Kalau sudah berdasarkan wilayahnya, baru nanti dibagi berdasarkan kurirnya, kurir pengantarnya. Ada yang pakai Lex langsung, biasanya itu yang dekat-dekat dengan gudangnya atau wilayah yang sudah ada kantor Lexnya. Kalau tidak, biasanya diantar pakai Ninja gitu. Jadi dari Lazada, gudangnya Lazada tadi beralih ke Ninja, bisa pakai JNE atau kurir lain. Kurir lain berarti ada JNT dan beberapa partner logistik kayak SAP kayak gitu. Nah, baru dari sini itu diantar ke konsumen. Jadi alurnya cukup panjang. Kalau di marketplace sebelah kan seller, kurir pengantar kayak JNE, udah ke konsumen. Jadi cukup cepat. Nah, kenapa di Lazada kemarin agak lama? Karena dia biasanya harus ngantri dulu di gudangnya Lazada. Nah, cuma sekarang udah cukup cepat sih, karena mereka datang itu udah dengan HP, bukan HP ya, alat gitu ya, kayak tembak, itu udah scan barcode, udah gitu. Nah, kalau kurir non Lex otomatis
dari seller langsung ke kurirnya tadi. Ini biasanya di daerahnya belum ada kantor Lex atau belum ada MDOP Lex. MDOP Lex tuh kayak kemarin ada Wahana. Jadi Wahana yang dipercayai untuk menangani paket. Nah, kalau nggak ada Lex ya berarti langsung ke Ninjanya, ke JNE atau kurir lain, langsung ke konsumen. Nah, kalau kurir instan, jadi ini saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang pakai kurir instan, ini kan saya rekaman malam hari ya. Sekarang udah jam 12 lewat. Jangan langsung diklik di hari yang sama. Jadi meskipun packingnya udah siap, udah besok pagi aja baru diklik. Karena apa? Kalau pakai kurir instan itu langsung biasanya. Ketika kita minta dijemput, ya hari itu juga jam tersebut biasanya langsung dijemput. Kalau kurirnya mau jemput, kalau enggak ya biasanya ditolak sih. Jadi gitu untuk alurnya. Jadi untuk Bang siapa ini Hyperzone ini saya harap sudah dapat gambaran kenapa kadang udah lewat estimasi belum datang. Jadi belum datang itu sebenarnya tergantung pihak kurir yang nganter, karena biasanya gini ya, ini sekarang tanggal 30. Nah tanggal 30 misalnya jam 1 itu dijemput oleh kurir. Nah kalau itu langsung diserahkan atau kurirnya langsung nganterin paket di hari yang sama, bisa jadi cepat atau mungkin besoknya. Tapi karena mungkin di kurir pengantar itu banyak yang diantar, kayak misalnya di beberapa daerah itu kalau agak di pelosok, misalnya ini JNE nya hanya ada satu, itu melayani biasanya beberapa kecamatan, 2 sampai 3 kecamatan. Nah biasanya di kecamatan sebelah, wilayah utara itu nganternya di hari Senin, Rabu, Jumat. Wilayah selatan Rabu, Kamis, Sabtu, ada yang kayak gitu. Jadi untuk Hyperzone ya harap dimaklumi lah ya. Tugasnya seller di Lazada itu hanya proses pesanan dan packing sampai menyerahkan paket. Kalau disuruh ngecek satu persatu nggak mungkin. Kalau tokonya masih baru buka sih nggak apa-apa ya, dapat pesanan tiap hari 1, 2 gitu. Tapi kalau udah puluhan sampai ratusan per hari, nggak mungkin dicek satu persatu. Oke, itu aja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan tambahan untuk kita semua. Kita bisa saling memahami lah. Kita bijak selaku seller. Semoga kita juga bisa bijak selaku buyer gitu. Kita ketemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.